Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video refleksi pembelajaran agenda 2 Latsar CPNS golongan 2 tahun 2022 angkatan 12 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Fadilah Hamadan. Saya adalah seorang staf administrasi umum Isub Bagian Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini sudah memasuki agenda 2, yaitu pembelajaran tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak yang dibimbing atau ditutori oleh Ibu Nurse Pancaningsih, Eskep Mkes, seorang widyaswara di BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembelajaran agenda 2 berisi tentang pembelajaran nilai-nilai dasar PNS yang biasa kita kenal dengan akronim berakhlak. Core value berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Yang ketujuh, kolaboratif. Saya sangat senang dan bahagia serta bangga bisa belajar langsung dari seorang widyaswara dari BPSDM Pemprov DKI Jakarta, yaitu seorang Ibu Nurse Pancaningsih, seorang guru yang sangat menginspiratif, kemudian juga humoris, cerdas, dan beliau dapat membawa suasana belajar kita menjadi menyenangkan, sehingga kita tidak hanya terfokus sebuah pembelajaran saja, tapi juga materi itu menjadi lebih mudah dipahami, lebih asik, gitu ya. Kemudian interaksi di antara kita peserta, kemudian Ibu Panca dengan Dokter itu sangat aktif, ada tanya jawab, bahkan ada forum diskusi dan lain sebagainya. Kemudian ciri khas dari Ibu Nurse Pancaningsih ini adalah beliau selalu mengawali pembelajaran, bahkan mengakhirinya juga dengan pantun. Ini yang membedakan Ibu Pancaningsih dengan dokter lainnya. Beliau mengajarkan kami mengenai nilai-nilai dasar PNS berakhlak gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mengimplementasikannya di instansi kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, khususnya saya pribadi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Ibu Nurse Pancaningsih mengajarkan kita nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan sendiri adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kuncinya terdiri dari 3. Yang pertama adalah responsif, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah kepuasan. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten ialah terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Kata kuncinya terdiri dari 5 poin. Yang pertama, kinerja terbaik. Yang kedua, sukses. Yang ketiga, keberhasilan. Keempat, learning agility. Dan yang terakhir, ahli di bidangnya. Yang keempat, harmonis. Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya terdiri dari 3 poin. Pertama adalah peduli, kedua perbedaan, dan terakhir selas. Yang kelima adalah loyal. Loyal ialah berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara.
Kata kuncinya terdiri dari 3 poin. Yang pertama komitmen, kedua dedikasi, dan ketiga nasionalisme. Yang keenam adalah adaptif. Adaptif ialah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kuncinya terdiri dari 3 poin. Yang pertama ialah inovasi, yang kedua antusias terhadap perubahan, dan yang ketiga proaktif. Yang ketujuh, kolaboratif. Kolaboratif ialah membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya terdiri dari 2 poin. Pertama, kesediaan kerjasama, dan yang kedua, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Ibu Nurse Pancaningsih memberikan kami tugas-tugas, baik secara kelompok maupun secara individu, yang tujuannya untuk menunjang pemahaman kami dengan materi yang disampaikan. Tugas 1 atau tugas pertama ialah tugas kelompok, di mana kami membuat PowerPoint dari implementasi nilai-nilai berakhlak yang kita buat masing-masing dari nilai core value berakhlak. Kemudian kita coba cari penerapan dan pelanggarannya berdasarkan kata kunci dan kode etiknya. Untuk tugas kami di subkelompok 1 berdasarkan SKPD masing-masing. Baik saya dan teman-teman saya, ada yang dari Dinas Perumahan ataupun dari PTSP, Bina Marga, dan lain sebagainya. Kemudian masih juga dengan tugas kelompok, namun tugas kedua ini lebih kepada kita diberikan kesempatan untuk mengekspresikan atau kita berperan bagaimana penerapan atau pelanggarannya berdasarkan sebuah video. Kita memperagakan baik dan buruknya dari nilai-nilai ASN tersebut. Kemudian tugas tersebut kita upload di YouTube dan dibuatkan atau disatukan linknya ke dalam suatu PowerPoint tadi dan kita upload di LMS. Kemudian tugas ketiga adalah tugas individu, di mana kita diminta untuk menganalisis video tentang nilai-nilai dasar PNS. Kami diajarkan menilai video tersebut, bisa kita ambil pembelajarannya berdasarkan kata kunci dari masing-masing core value yang berupa contoh baik maupun contoh buruk sebagai pengingat dan pembelajaran untuk kami sebagai calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Ibu Nurse Pancaningsih juga memberikan tugas keempat, di mana tugas ini ialah kami diminta untuk membuat rancangan penerapan nilai-nilai dasar PNS dalam pekerjaan kami atau di instansi kami, khususnya saya sebagai seorang staf pengadministrasi umum, subbagian keuangan, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya sangat senang dan bangga menjadi bagian dari peserta pelatihan dasar CPNS Volume 2 tahun 2022 angkatan 12, di mana di agenda 2 ini saya diajarkan atau dididik langsung, ditutor langsung oleh Ibu Nurse Pancaningsih Eskep Mkes, yang tentunya ibu ini menjadi seperti ibu kami ya, ibu yang mengajarkan kami ilmu di dalam maupun di luar, artinya menjadi suatu suri tauladan atau menjadi figur di mana kita menjadi terinspirasi dengan sosok ibu ini, Ibu Panca, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian Ibu Pancaningsih ini ketika membawakan materi, beliau santun, beliau humoris, beliau bisa membawa suasana, menjadikan ruangan belajar kita atau kelas kita menjadi menyenangkan, tidak ada beban, dan selain itu juga mudah dipahami materi-materi yang disampaikan, semuanya bisa menjadi
suatu ilmu bagi kami ke depannya atau suatu bekal kami ke depannya nanti. Terima kasih banyak untuk Ibu Nurse Pancaningsi, SKPMkes, atas semua arahan, bimbingan, ilmu yang dibekalkan kepada kami. Semoga ilmunya bermanfaat, sehat selalu Ibu. Kemudian doakan kami juga menjadi seorang abdi negara yang amanah, yang memiliki atau menerapkan nilai-nilai dasar value berakhlak. Sampai ketemu lagi Ibu. Mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu kembali nanti ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih.